Bab 80. Mutiara Sang CEO. Opa di sini sayang. Seketika semua orang yang berada di ruang keluarga langsung menengok ke arah sumber suara yang sangat familiar begini. Sofia dan Alex. Papa. Liri Alex dan Nyonya Sofia bersamaan. Nyonya Sofia langsung beranjak dari tempat duduknya dan langsung berlari ke arah suaminya. "Pah, ini beneran Papa," ucap Ni Sofia dengan bibir bergetar menahan tangis. Kedua tangannya terulur menyentuh wajah tampan sang suami yang selama seminggu ibu dia rindukan. "Iya mah, ini Papa. Papa sudah bebas sekarang." Nyonya Sofia langsung memeluk erat sang suami, sambil terisak menangis. Dia sangat bahagia ternyata di hari istimewanya sang suami telah bebas dan bisa berada di sisinya kembali. Bagaimana bisa Papa bebas secepat ini? Semua berkat calon menantu kita yang berhati mulia mah. Nyonya Sofia menutup mulutnya sambil menengok ke arah Tiara yang tersenyum dan menganggukkan kepalanya pelan. Nyonya Sofia kembali menatap sang suami meminta kebenaran dari apa yang dia duga. "Iya mah. Benar Tiara sudah mencabut tuntutannya kepada Papa. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengabulkan doa-doa hamba," ucap Nyonya Sofia dalam hati sambil mentigaluk sang suami kembali. "Sayang. Makasih banyak karena telah memberikan kejutan yang paling istimewa di hati ultah Mama. Kamu memang berhati mulia nak. Mama tidak tahu harus membalas dengan apa atas apa yang sudah kamu lakukan pada keluarga Mama. Hati kamu benar-benar seperti namamu Mutiara," kata Nyonya Sofia sambil terisak menangis di hadapan Tiara. Wanita parubaya itu tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dan terima kasih pada calon menantunya itu. "Apa yang aku lakukan ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Mama dan Om Wira lakukan padaku dulu mah. Kalian sudah menolong dan menyelamatkanku dan kedua anakku di saat orang lain tidak ada satupun yang peduli dengan keadaanku mah. Aku sudah ikhlas memaafkan Om Wira. Kecelakaan yang menimpa ayah dulu sudah takdir yang Allah tentukan." Alex yang berada tidak jauh dari Tiara dan Nyonya Sofia tanpa sadar meneteskan air mata mendengar apa yang Tiara ucapkan kepada mamanya. Laki-laki tampan itu sangat terharu dengan ketulusan hati ibu dari kedua anaknya. Dia merasa bangga karena anak-anaknya terlahir dari rahim seorang wanita berhati mulia. Tidak ingin yang lain mengetahui jika dia sedang menangis. Alex buru-buru menghapus air matanya dan menghampiri kedua wanita yang sangat berharga dalam hidupnya itu. Tuan Wira pun sama, dia tidak hentinya bersyukur karena akan memiliki menantu berhati mulia seperti Tiara. "Nak, sekali lagi terima kasih karena kebaikan hatimu, Papa bisa berkumpul dengan keluarga Papa kembali. Papa tahu kesalahan Papa sangat besar sekali padamu, namun kamu dengan begitu tulus memaafkan segala kesalahan Papa. Entah dengan cara apa Papa bisa membalas seluruh kebaikanmu ini, mungkin jika Papa menyerahkan seluruh harta Papa tidak akan cukup untuk membalas kebaikanmu," ucap Tuan Wira dengan isak tangis di hadapan Tiara. Tiara menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Tiara ikhlas Om melakukan ini semua, Tiara juga sudah memaafkan Om Wira. Tapi kalau boleh Tiara ingin meminta sesuatu pada Om, bolehkah Tiara menganggap Om seperti ayah Tiara sendiri?" "Dengan senang hati sayang, panggil Om dengan sebutan Papa," kata Tuan Wira yang langsung mentigaluk Tiara dengan hangat. "Mah, akhirnya kita mempunyai seorang anak perempuan juga." Nyonya Sofia mengangguk dan tersenyum bahagia sekalipun dia menangis terseduh-seduh melihat peristiwa yang mengharukan ini. "Bahagia boleh Pah, tapi itu pelukan dilepas dong. Hanya aku yang boleh galuk Tiara," sungut Alex yang mulai posesif. "Astaga Al. Ma Papa sendiri kamu cemburu? Dasar bucin akut,"
kata Nyonya Sofia sambil menggeleng-gelengkan kepalanya heran melihat tingkah sang putra yang berubah 180 derajat. Biarin. Sayang, ayo sini biar aku saja yang M3 look kamu. Ai. Tiara menatap tajam pada sang calon suami saat tubuhnya tiba-tiba ditarik ke dalam P3 lukannya. Sedangkan yang mendapat tatapan tajam bersikap cuek saja. Ayah ini tidak tahu malu. Ketus Juna yang jengah dengan sikap sang ayah yang lebay menurutnya. Namun tidak dipungkiri dia merasa bahagia karena impiannya selama ini untuk mempunyai keluarga yang lengkap sudah tercapai. Nyonya Sofia yang mendengar ocehan dari cucu laki-lakinya itu membungkam mulutnya. Ternyata cucu laki kita mewarisi sifat ayahnya dulu Pak, pedas kalau ngomong. Tuan Wira hanya terkekeh melihat ekspresi Alex yang dikatai oleh anaknya sendiri. Mana cucu-cucu opa? Apa kalian tidak mau M3 look opa Hem? Opa! Teriak kedua bocah kembar itu yang sudah menghambur ke dalam pelukan sang kakek. Tidak ada hal yang paling membahagiakan bagi keluarga Wiratama saat ini. Aura kebahagiaan tampak jelas di wajah penghuni rumah itu. Canda tawa menghiasi rumah mewah yang sudah lama terasa sepi semenjak Alex beranjak dewasa. Setelah mereka makan malam bersama, mereka kembali ke ruangan keluarga kembali. Namun kedua anak Tiara dan Alex sudah tertidur setelah kecapean bermain bersama opa dan oma mereka. Malam ini Tiara terpaksa akan menginap di rumah orang tua Alex bersama anak-anaknya. Semua itu atas paksaan dari kedua calon mertuanya itu yang ingin sekali tidur bersama kedua cucunya. Sedangkan Alex sendiri dengan terpaksa harus tidur di apartemen miliknya. Tuan Wira yang melarang Alex untuk tidur di rumah karena takut Alex tidak bisa mengontrol diri nantinya melihat bagaimana kebucinan sang anak Tuan Wira juga memutuskan untuk menikahkan keduanya secepat mungkin. Sayang. Lihatlah, papaku jahat sekali. Dia malah menyuruhku untuk menginap di apartemen malam ini, padahal aku ingin sekali menghabiskan malam bersamamu, rengek Alex yang langsung mendapat tatapan tajam dari Tiara. Hehehe. Bercanda sayang. Ucap Alex sambil mengangkat kedua jarinya. Sayang. Makasih, ucap Alex seraya menggenggam kedua tangan Tiara. Untuk. Tiara menautkan kedua alisnya. Semua yang sudah kamu lakukan untuk keluargaku, untuk semua yang sudah kamu korbankan demi menjaga buah hati kita, untuk semua ketulusanmu selama ini, untuk kesabaranmu selama ini, untuk kebesaran hatimu selama ini yang telah memaafkan semua kesalahanku, aku sangat merasa bahagia dan bangga karena anak-anakku terlahir dari rahim wanita berhati mulia sepertimu. Kamu adalah mutiaraku. Bab 81. Setelah mengatakan hal itu Alex langsung memeluk mesra Tiara, beberapa kali dia melayangkan kecupan sayang di hari wanitanya itu. Tidak hal yang sangat membahagiakan bagi seorang mutiara Ayunda sekarang ini semua peristiwa yang menyakitkan yang pernah dia alami dahulu seolah sirna begitu saja. Di dalam hati wanita yang sebentar lagi menyandang gelar seorang istri itu tak henti-hentinya mengucapkan syukur pada Sang Ilahi karena semua doa-doanya selama ini terjawab sudah. Wajah Alex saat ini sangat dekat dengan Tiara, bahkan Tiara dapat merasakan hembusan hangat yang menerpa pipinya. Jantungnya berdetak hebat saat Alex meraih dagunya. Jarak di antara mereka hanya beberapa senti saja. 1, 2, Alexander Wiratama. Tiba terdengar suara yang menggelegar di ruangan itu yang mana membuat Alex maupun Tiara sontak memundurkan langkahnya ke belakang karena saking terkejutnya. Alex langsung menoleh ke sumber suara, dan dia langsung mendengus kesal karena seperti yang dia duga jika suara itu adalah milik sang papa. Cek. Mengganggu saja,
Cebik Alex sambil melirik ke arah sang papa, namun lirikan Alex dibalas dengan tatapan tajam dari papahnya yang membuat Alex kesulitan untuk menelan ludahnya. Astaga! Garang sekali, iya. Iya Pah. Al tahu, ucap Alex sambil nyengir kuda dan mengangkat kedua jarinya. Laki-laki itu kemudian berlalu meninggalkan 3 manusia yang ada di ruangan itu, namun baru saja beberapa langkah laki-laki tampan itu membalikkan badannya dan tiba-tiba. Kap! Satu kecupan berhasil dia daratkan di B1 bir Tiara yang membuat sang empunya B1 bir langsung melototkan matanya. Sedangkan yang mendapat tatapan tajam sudah lari keluar. Dasar anak kurang ajar. Umpat Tuan Wira yang jengah melihat kelakuan anak semata wayangnya itu. Lihat tuh mah kelakuan anak kesayanganku. Papa ini kayak nggak pernah muda saja. Lupa dulu papa seperti apa hem. Apa perlu mama ingatkan kembali? Semua persiapan menuju hari pernikahan sudah 80% selesai. Nadia dan Jo berperan penting dalam persiapan tersebut. Kedua manusia yang selalu tampak tidak akur setiap kali mereka bertemu itu kali ini sangat terlihat kompak. Mereka dengan sigap menangani acara untuk hari bahagia teman dan bos mereka. Antusias yang sama juga ditunjukkan oleh Nyonya Sofia. Wanita parubaya itu terlihat sibuk mengatur masalah baju pengantin dan catering yang akan digunakan di pesta nanti. Awalnya Tiara tidak mau jika pernikahannya dibuat pesta besar, bagi dia cukup ijab gobul saja. Namun keluarga Wiratama tidak setuju, terutama Alex, karena mereka ingin memperkenalkan kepada publik jika Tiara adalah menantu keluarga Wiratama. Rangkaian prosesi sebelum pernikahan pun sudah dilalui, dari lamaran, siraman, pengajian. Walaupun Tiara tidak mempunyai siapapun, namun keluarga Alex tetap menjalankan ritual tersebut tujuan untuk menghargai kehormatan Tiara. Mereka tahu semua ritual sebelum pernikahan seperti itu adalah impian dari semua wanita yang ingin menikah. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Semua anggota keluarga sekarang ini berada di sebuah ballroom hotel bintang 5 milik keluarga Wiratama untuk menghadiri acara ijab gobul antara Alex dan Tiara. Tiara terlihat begitu cantik dengan kebaya putih yang melekat di tubuh indahnya itu. Walaupun model kebaya itu tertutup, namun tidak mengurangi keanggunan Tiara. Wanita itu berjalan dengan digandeng oleh Papa Wira sebagai pengganti ayah Tiara. Dan tak lupa si kembar berjalan di belakang sang ibu. Semua mata takjub melihat pesona yang dipancarkan oleh calon menantu dari keluarga Wiratama itu. Terutama para kaum Adam yang tak henti-hentinya mengungkapkan rasa kagum atas kecantikan pengantin wanita itu. Hal itu tak luput dari pendengaran Alex yang membuat telinganya menjadi panas. Untung saja Tiara menggunakan pakaian tertutup, kalau tidak pasti dia sudah menjadi fantasi liar oleh mata-mata keranjang itu, batin Alex kesal. Acara prosesi ijab gobul sudah selesai dilaksanakan, semua bisa bernafas lega, terutama Alex. Dia merasa sangat bahagia, akhirnya wanita yang sejak SMA dicintainya secara diam kini telah sah menyandang gelar sebagai istrinya. Sayang, akhirnya kita sudah sah menjadi suami istri, sebuah hubungan yang aku impikan sejak dulu. Makasih untuk segalanya, I love you Mutiara Ayunda, ucap Alex sambil mentigaluk Tiara dari belakang. Saat ini mereka sedang berada di sebuah kamar hotel untuk beristirahat sebelum acara resepsi nanti malam. Aku merasa semua ini seperti mimpi Al, kita bisa berada di tahap ini. Dulu aku tidak berani untuk berharap atau bermimpi bisa seperti ini Al. Membayangkannya saja aku tidak berani. Cinta yang aku rasakan untukmu hanya mampu aku pendam di dalam hati. Namun sekarang cinta itu bisa aku tunjukkan padamu. I love you too Alexander Wiratama.
Sebuah kecupan lembut Alex berikan di kening Tiara, wajah keduanya sangatlah dekat saat ini, bahkan deru nafas keduanya dapat dirasakan oleh masing-masing. Entah siapa yang memulainya, kini kedua B1 bir itu sudah saling menempel. Tiara memejamkan kedua matanya dan entah keberanian dari mana dia juga mengalungkan kedua tangannya di L3 Alex sang suami. Alex yang merasa mendapat lampu hijau dari W4 Nita yang baru saja beberapa jam yang lalu sah menyandang gelar sebagai istrinya tidak mau menyia-nyiakan hal itu. Baru saja dia akan B1 bir tipis milik Tiara yang sudah menjadi candunya tiba-tiba pintu kamar hotel mereka diketuk. Tok tok. Tok. Ibu. Hicks. Teriak Luna dari luar pintu. Alex yang mendengar suara gangguan itu berusaha untuk mengabaikannya, dia terus B1 bir manis milik istrinya itu. Tiara yang merasa jika terjadi sesuatu pada putri kecilnya itu berusaha untuk melepaskan ciumannya. Mau nggak mau Alex pun melepaskan pagutannya sambil mengumpat kesal di dalam hatinya. Untung saja yang mengetok pintu sang putrinya, jika orang lain bisa dipastikan orang itu akan tamat riwayatnya. Ada apa sayang? Ucap Tiara pada sang putri saat membuka pintu dan mengajak Luna untuk masuk ke dalam. Dia bisa melihat sang putri dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena terlihat jelas jika anak perempuannya itu sedang sesenggukan sehabis menangis. Apa benar ayah ma ibu akan pergi malam nanti tanpa mengajak aku dan Kak Juna? Dan kalian juga tidak akan pulang ke rumah oma dan opa? Terus apa benar jika kalian akan membuat adik untukku dan Kak Juna? What?